Halo teman-teman, selamat datang di podcast Halaman Bercerita. Kita bercerita, kamu mendengarkan. Tempat di mana kita ngobrol santai soal ide-ide menarik, buku-buku keren, dan segala hal yang bikin hidup kita jadi lebih baik. Aku Jamila, host kamu di sini, dan hari ini aku punya topik yang menurutku itu super menarik dan relatable banget buat kita semua. Nah, kalian pernah gak sih ngerasa hidup itu kadang terlalu ribet? Kayak banyak drama, stres gak kelar-kelar, dan sering banget overthinking sama hal-hal yang kalau dipikir-pikir itu gak terlalu penting gitu. Nah, hari ini aku mau kenalin kalian ke sebuah buku yang bisa jadi solusi buat masalah itu semua. Nah, judul bukunya itu yaitu Filosofi Teras karya Bung Heri Manampiring. Nah, buku ini itu ngebahas tentang stoikisme, sebuah filsafat kuno dari Yunani Romawi. Tapi jangan keburu mikir ini bakal berat dan bikin ngantuk ya. Karena Bung Heri di sini berhasil banget bikin topik ini itu jadi lebih ringan, seru, dan relevan buat kehidupan modern kita. Ini bukan buku pengembangan diri biasa ya. Ini lebih kayak panduan buat kita itu bisa ngelihat hidup itu dengan cara yang lebih baru gitu. Kayak lebih santai, lebih mindful, dan yang paling penting gak gampang kebawa stres. Jadi di episode kali ini kita bakal ngobrolin apa sih inti dari stoikisme yang dibahas di buku ini. So buat kalian yang penasaran gimana caranya hidup lebih damai di tengah hiruk pikuk dunia modern, atau mungkin cuma pengen dapat perspektif baru soal gimana cara menghadapi tantangan hidup, stay tune ya. Karena ini bakal jadi obrolan santai tapi penuh insight. Yuk kita mulai. Nah, sebelum itu, ada dua alasan kenapa buku ini itu harus dibaca oleh kita, terkhusus oleh anak muda zaman sekarang. Alasan yang pertama, teman-teman masalah mental issues kayak overthinking, insecure, mikirin kata orang, burnout, dan lain sebagainya, itu sebenarnya bukan berasal dari luar loh, tapi justru berasal dari internal kita, dari diri kita sendiri. Gak punya well control atau manajemen emosi yang baik atas apa yang bisa kita kontrol, akhirnya membuat kita itu gampang playing victims dan making issues atas apa yang terjadi pada diri kita. And you know what? Justru dengan mental yang seperti inilah yang membuat kita itu jadi pribadi yang lemah, teman-teman. Dikit-dikit nyalahin orang, dikit-dikit ngerasa diri adalah korban, dikit-dikit curhat di media sosial. Nah, kita harus bisa nih motong lingkaran setan yang terus muter di dalam kehidupan kita ini dengan cara benar-benar well control atau punya kontrol yang baik atas diri kita sendiri. Nah, yang salah satu cara bagaimana kita bisa well control ini adalah dengan mengenal siapa diri kita. Dan ini secara otomatis menjadi alasan kedua. Secara tidak langsung buku ini juga membuat kita itu dengan sukarela mau menyelami dan mengenali siapa diri kita. Dan yang menarik, buku Filosofi Teras ini bukan cuma ngasih formulanya doang, tapi buku ini lebih mengajak kita untuk mikir dengan contoh-contoh yang dikasih, pertanyaan-pertanyaan yang di-highlight, dan ada cuitan beberapa tokoh yang diwawancarai, sehingga kita itu bisa mengambil relevansi antara buku ini dan juga kehidupan kita sehari-hari, teman-teman. Nah, di dalam buku ini juga kita belajar bahwasannya hidup akan terasa lebih tenang jika kita bisa fokus pada apa yang bisa kita kendalikan dan menerima apa yang tidak bisa kita ubah. Konsep ini disebut juga dikotomi kendali, teman-teman, yang menjadi fondasi tersendiri dari stoikisme ini. Nah, penulis atau Bung Heri Manampiring menjelaskan bahwa banyak masalah emosional seperti kecemasan atau rasa frustasi muncul karena kita itu sering berusaha mengendalikan hal-hal yang di luar kuasa kita, teman-teman. Seperti opini orang lain, sikap orang lain, cara pandang orang lain terhadap diri kita, atau peristiwa-peristiwa yang tidak terduga lainnya. Nah, sebaliknya, stoikisme ini ngajarin kita untuk memusatkan perhatian pada sikap, reaksi, dan keputusan yang ada di dalam diri kita, aka di dalam kontrol kita itu, teman-teman. Selain itu, buku ini juga memperkenalkan konsep memento mori atau mengingat kematian. Alih-alih terdengar menyeramkan, gagasan ini itu ngajak kita para pembaca untuk melihat hidup itu sebagai sesuatu yang fana dan juga berharga.
Nah, Memento Mori ini ngajarin kita buat sadar kalau hidup itu singkat. Dan karena itu, kita harus bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, misalnya, daripada sibuk ngambek karena hal-hal kecil atau buang energi buat drama yang gak penting, kenapa kita gak fokus aja gitu sama hal-hal yang bikin kita bahagia dan bermakna gitu. Buku ini nggak cuma ngajarin teori aja loh, Bung Heri juga banyak berbagi pengalaman pribadinya, kayak gimana dia menggunakan stoikisme untuk mengatasi kecemasan dan overthinkingnya. Salah satu cerita yang aku suka juga, gimana dia ini belajar menerima ketidakpastian dalam hidupnya. Kan kita sering tuh ngerasa cemas sama hal-hal yang belum terjadi, misalnya takut gagal atau takut nggak disukai sama orang gitu. Tapi dengan stoikisme ini, kita dilatih buat lebih pasrah, tapi dalam arti yang lebih positif ya. Kita kayak melakukan yang terbaik, tapi juga menerima apapun hasilnya dengan lapang dada, teman-teman. Nah, yang bikin buku ini juga makin asik, penulis atau Bung Henry Manampiring ini selalu ngasih contoh-contoh yang relevan sama kehidupan sehari-hari kita. Misalnya, gimana kita menghadapi orang yang nyebelin, gimana mengelola emosi saat ada masalah, atau gimana caranya tetap tenang saat semuanya nggak berjalan sesuai dengan rencana kita. Jadi pas baca, kita nggak cuma belajar teori filsafat, tapi juga langsung tahu gimana caranya diterapin di kehidupan nyata kita gitu. Nah, selain itu juga, gaya bahasa yang digunain dalam buku ini tuh santai banget teman-teman. Bahkan seringkali pakai humor. Jadi pas baca buku ini tuh kayak ngerasa ngobrol sama teman sendiri gitu loh. Oh iya, ada juga ilustrasi dan infografis yang bikin konsep stoikismenya itu jadi lebih gampang dipahami teman-teman. Ini yang bikin buku ini tuh jadi buku pengembangan diri yang beda lah dari buku yang lainnya gitu. Nah, kesimpulan dari filosofi teras ini itu ngajarin kita buat hidup lebih bijak, lebih mindful dan juga gak gampang kebawa drama atau emosi. Nah, buku ini itu ngingetin kita bahwa gak semua hal di dunia ini bisa kita kontrol. Dan itu gak apa-apa teman-teman. Yang penting adalah gimana kita menyikapi hal-hal tersebut dengan kepala dingin dan hati yang tenang. Well teman-teman, itu tadi obrolan kita tentang buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Buku ini itu ngajarin kita tentang pentingnya fokus pada apa yang bisa kita kendalikan dan menerima apa yang nggak bisa kita ubah. Dan juga menjalani hidup dengan lebih mindful dan bijaksana. Aku rasa di dunia yang penuh tekanan seperti sekarang, buku ini itu kayak angin seger yang ngasih kita panduan buat tetap waras dan gak gampang kebawa drama di dunia ini. Nah, semoga apa yang aku bahas tadi bisa nambah insight buat kalian semua ya. Dan kalau kalian belum baca buku ini, aku sangat merekomendasikan buat teman-teman baca dan masukin ke daftar bacaan kalian. Dan kalau kalian udah pernah baca, aku pengen banget nih dengar pendapat kalian. Apa aja sih pelajaran yang paling penting yang kalian dapat dari buku ini? Atau mungkin ada bagian yang relate sama pengalaman kalian? Feel free buat sharing di kolom komentar atau DM aku ya. Nah, sebelum aku tutup, aku juga mau ingetin nih ke teman-teman semua. Coba yuk praktikin pelajaran-pelajaran dari stoikisme ini. Siapa tahu hidup jadi lebih tenang dan gak terlalu ribet gitu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu episode kita kali ini. Terima kasih banyak udah dengerin sampai akhir. Dan jangan lupa follow podcast kita di @halamanbercerita biar gak ketinggalan obrolan seru lainnya. Aku Jamila, pamit dulu dan sampai jumpa di episode berikutnya.